Namun terdapat beberapa kontroversi atau masalah yang muncul terkait efek samping yang mungkin dialami si kecil dalam jangka pendek maupun panjang seiring bertambahnya usia. Welcome back to my YouTube channel. Apa kabar bunda semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilancarkan rezeki kita. Untuk bunda-bunda semua yang lagi mempunyai hajat apapun itu, semoga semua hajatnya segera terkabul ya bu. Seperti biasa, untuk bunda-bunda semua yang baru muncul channel YouTube ini, selamat datang di channel YouTube-nya Mama Evan. Di channel YouTube-nya Mama Evan ini akan membahas seputar dengan perlengkapan bayi baru lahir ataupun perlengkapan anak-anak serta juga perlengkapan untuk ibu yang akan menjelang persalinan. Untuk bunda semua yang baru muncul channel YouTube ini, jangan lupa dukungannya ya bun dengan cara klik tombol subscribe, lalu like, jangan lupa di share. Oh iya bun, di sini Mama Evan lagi ngadain giveaway nih, yang di sini ya bun. Untuk bunda semua yang mau ngikuti giveaway-nya, silahkan baca di deskripsi box-nya ya bun. Di sini Mama Evan akan nge-review salah satu susu yang direkomendasikan, tetapi ini berbeda dari susu-susu biasa bun, yaitu adalah susu soya yang mana digunakan untuk anak-anak yang alergi terhadap susu sapi. Susu soya merupakan susu yang terbuat dari susu kedelai, bukan dari susu sapi ya bun. Produknya susu SGM, tunggu ya. Susu SGM Ananda Isoplorso untuk anak usia 6 sampai dengan 12 bulan. Di sini yang akan Mama Evan review untuk kemasan 400 gram ya bun. Dia juga telah melalui proses halal MUI serta juga lulus dari Badan POM ya bun, sehingga aman untuk digunakan untuk anak-anak bunda. Jadi bunda-bunda semua nggak perlu takut ya bun. Di sini yang akan Mama Evan review itu untuk usia 6 sampai 12 bulan ya bun, yang memang benar-benar dia itu untuk lanjutan ya bun, karena untuk 0 sampai 6 bulannya itu dia tuh udah dipastikan dari dokter memang alergi terhadap susu sapi ya bun, sehingga memang memerlukan untuk mengkonsumsi susu soya ini ataupun susu kedelai ini bun. Yuk kita bahas sama-sama gizi apa saja sih yang terdapat pada susu SGM soya ini dan apa yang membedakannya terhadap susu-susu sapi bun. Sejak tahun 1954 SGM diluncurkan untuk bantu penuhi kebutuhan gizi ibu dan anak di Indonesia, didukung oleh para ahli dari Pusat Penelitian Sari Husada. SGM mengembangkan produk nutrisi khusus untuk dukung pertumbuhan optimal menjadi anak generasi maju. Penting bunda ketahui, air susu ibu ataupun ASI adalah susu terbaik untuk bayi Anda. Susu formula lanjutan bukan pengganti ASI ya bun. Pemakaian SGM Ananda Isoporsoy 6 sampai dengan 12 atas nasihat dokter, bidan ataupun perawat ya bun, independen berdasarkan indikasi medis. Untuk kesehatan bayi Anda, perhatikan petunjuk penyimpanan, penggunaan, dan penyimpanan yang tertera pada kemasan. Kesalahan dalam mengikuti petunjuk ini dapat membuat bayi Anda sakit. Formula lanjutan ini tidak boleh diberikan pada bayi yang usianya kurang dari 6 bulan ya bun. Susu formula soya adalah susu hasil ekstraksi kacang kedelai yang telah diproses sedemikian rupa agar aman untuk bayi. Beberapa susu formula soya sudah diperkaya oleh nutrisi yang penting bagi tumbuh kembang si bayi. Susu ini kerap digunakan sebagai alternatif untuk bayi yang alergi terhadap susu sapi. Susu sapi diketahui memiliki banyak sekali nutrisi penting untuk tumbuh kembang si bayi, seperti protein, kalsium, dan vitamin D. Namun pada sebagian bayi, susu sapi dapat menimbulkan reaksi alergi yang ditandai dengan munculnya ruam atau bentol-bentol di area gatal ya, di area sekitar kulit, ataupun muntah pada bayi ya. Bayi bisa muntah juga dan bisa juga diare bun. Karena tidak bisa minum susu sapi,
Bayi yang memiliki alergi susu sapi beresiko mengalami kekurangan nutrisi. Namun, Bunda tidak perlu khawatir karena ada beberapa pilihan susu pengganti untuk dapat Bunda berikan pada si kecil untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Salah satunya adalah susu formula soya ini, Bun. Susu kedelai memang bisa diberikan pada bayi dan anak-anak yang memiliki alergi atau intoleransi terhadap susu sapi. Namun, susu kedelai atau susu soya murni memiliki kandungan gizi yang lebih rendah. Oleh karena itu, pemberian susu formula soya yang sudah diperkaya aneka nutrisi lainnya dapat menjadi alternatif bagi bayi yang memiliki alergi terhadap susu sapi. Mengapa harus susu soya? Alergi susu sapi adalah reaksi perlawanan dari sistem kekebalan tubuh secara berlebihan terhadap protein pada susu sapi. Alergi susu sapi merupakan salah satu jenis alergi yang cukup banyak dialami oleh bayi dan anak-anak. Gejala alergi susu sapi bisa muncul segera setelah bayi minum susu sapi tersebut, bisa juga muncul beberapa setelah saatnya ya. Oleh karena itu, Bunda perlu memantau kondisi si kecil bila ia diberikan susu sapi. Apabila jika memang si kecil memiliki alergi tersebut atau alergi lainnya, apabila jika memang si kecil memiliki alergi terhadap makanan dan minuman tertentu atau zat pemicu alergi lainnya. Bila si kecil alergi susu sapi, Bunda bisa memberikan susu formula alternatif dengan bahan dasar tumbuh-tumbuhan ya, Bun. Susu nabati ataupun yang lainnya sebagai pengganti, seperti susu formula soya ataupun susu formula yang berbahan kedelai. Susu kedelai formula mengandung protein yang berasal dari kacang-kacang kedelai atau soya ya, Bun. Beberapa jenis susu soya telah diperkaya dengan berbagai nutrisi penting yang dapat mendukung tumbuh kembang si kecil. Di antaranya adalah prebiotik fos dan inulin, omega 3, omega 6, serta aneka vitamin dan mineral seperti vitamin D dan kalsium. Bunda juga disarankan untuk memilih susu formula soya yang tinggi seratnya. Susu kedelai formula seperti ini mendukung nutrisi yang lebih sama dengan susu sapi, sehingga Bunda tidak perlu bingung lagi untuk mencari cara mencukupi asupan nutrisi kecil bila ia menderita ataupun alergi terhadap susu sapi ya, Bun. Lalu apa saja manfaat susu soya ini untuk si kecil? Yang pertama yaitu adalah menjaga kesehatan sistem pencernaan bayi. Yang kedua yaitu adalah mendukung tumbuh kembang si bayi. Yang ketiga, membantu mengoptimalkan perkembangan otak si bayi. Yang keempat, menunjang pertumbuhan tulang si kecil. Dan yang kelima yaitu menjaga kesehatan jantung si kecil serta memberikan gizi yang lainnya ya, Bun. Soya atau kedelai adalah produk-produk olahan termasuk susu formula soya kaya akan protein dan lemak yang sehat. Oleh karena itu, susu formula soya merupakan pilihan yang terbaik untuk menggantikan susu sapi, terutama susu formula soya yang sudah diperkaya beragam nutrisi yang penting untuk dibutuhkan bayi selama masa pertumbuhannya, Bun, ataupun untuk sekecilnya ya, Bun. Karena bayi itu kalau udah mendapatkan susu soya, untuk selanjutnya juga dia bisa dipastikan untuk mendapatkan soya lagi, Bun, karena dia udah dari kecil ataupun dari bayi dia sudah alergi terhadap susu sapi, Bun. Bila Bunda melihat si kecil menunjukkan gejala alergi setelah mengkonsumsi susu sapi, sebaiknya hentikan pemberian susu tersebut. Periksakan si kecil ke dokter untuk memastikan gejala apa yang dialami dan benar-benar disebabkan oleh susu sapi tersebut ya, Bun, sehingga Bunda tidak salah dalam penanganan ataupun perawatannya untuk si kecil ya, Bun. Bayi membutuhkan asupan nutrisi harian yang cukup agar tumbuh kembangnya bisa optimal. Salah satunya dengan menambahkan sumber nutrisi lainnya termasuk susu formula soya, Bun. Namun terdapat isu yang mungkin dirasakan sebagian ibu, apakah terdapat efek samping dalam pemberian susu soya ini terhadap si kecil? Pas susu formula soya diberikan untuk bayi, terdapat beberapa alasan yang mempengaruhi keputusan ibu memberikan orang tua formula soya pada bayi. Misalnya ketika si kecil terdapat memiliki alergi terhadap protein susu sapi. Seperti yang dilansir dari penelitian, bayi mengidap alergi susu sapi akan menunjukkan reaksi tertentu. Ketika terpapar langsung terhadap susu sapi akan menunjukkan reaksi tertentu ketika
dia mengkonsumsinya ya bun, melainkan tak hanya berasal dari susu saja ya bun, melainkan dalam bentuk olahan lainnya, misalkan keju ataupun yogurt. Ibu akan mendapatkan gejala alergi tersebut seperti gatal di area mulut, ruam dan eksim, bengkak pada mulut, wajah, lidah ataupun tenggorokan, gangguan pencerna, dan kemerahan di sekitar kulitnya si kecil ya bun. Jika bunda menemukan hal serupa terhadap si kecil bunda, segeralah periksakan terhadap dokter dan ceritakan keluhan ataupun alergi apa yang dirasakan oleh si kecil bunda, sehingga dapat dipastikan memang si kecil alergi terhadap susu sapi ataupun yang lainnya ya bun. Terus apa saja efek dari pemberian susu soya ini? Mengutip dari sebuah jurnal yang diterbitkan di Amerika, formula soya telah terbukti dengan mendukung tumbuh kembang anak sama hal seperti susu formula berbasis protein sapi. Namun terdapat beberapa kontroversi atau masalah yang muncul terkait efek samping yang mungkin dialami si kecil dalam jangka pendek maupun panjang seiring bertambahnya usia. Efek samping dari penggunaan soya ini, yang pertama itu adalah kandungan isoflavon pada formula soya. Dilansir dari sebuah jurnal, keamanan dari formula soya mengalami perdebatan karena biasanya mengandung isoflavon. Senyawa satu ini sudah umum ditemukan pada biji atau kacang-kacangan termasuk kedelai ataupun soya. Efek samping susu formula soya pada bayi yang pertama akibat isoflavon adalah perbedaan dalam pertumbuhan sel dan jaringan pada sistem reproduksi. Hal ini disampaikan dalam penelitian yang diterbitkan pada tahun 2018. Namun, ibu tidak perlu khawatir, para penelitian menekankan hal ini bukan hal yang perlu menjadi isu serius, melainkan diperlukan analisis lebih lanjutan lagi bun. Yang kedua yaitu adalah kandungan aluminium dan fitat yang cukup tinggi. Formula soya cenderung mengandung tingkat aluminium yang tinggi dibandingkan ASI ataupun susu sapi. Berdasarkan penelitian pada tahun 2014, terdapat banyak asupan mineral ini dapat berdampak pada pertumbuhan otak dan perkembangan kepadatan tulang. Sementara itu, fitat merupakan senyawa secara alami yang terdapat pada kedelai dalam jumlah yang cukup tinggi, termasuk formula soya ini untuk bayi dan makanan seperti tahu dan tempe. Senyawa ini dipercaya dapat menghambat penyerapan protein pada makanan. Namun hal ini belum dibuktikan secara ilmiah, sehingga belum tentu dialami oleh bayi. Selain itu, formula soya yang ada di pasaran sudah melalui proses sedemikian rupa untuk meminimalkan kandungan aluminium dan fitat serta proses fortifikasi atau penambahan nutrisi lainnya yang dibutuhkan untuk si kecil. Untuk menghindari efek samping tersebut, pastikan ibu membaca informasi gizi pada kemasan lalu memberikan formula soya sesuai dengan aturan pakainya ya bun. Yang ketiga yaitu adalah mempengaruhi durasi, keparahan, atau tingkat menstruasi ketika dewasa. Efek samping satu ini masih membutuhkan penelitian lebih lanjutan. Hal ini dikarenakan perbedaan antara perempuan yang diberikan formula soya ketika bayi dan tidak memiliki perbedaan yang cukup berarti. Dengan kata lain, meskipun isu ini beredar di kalangan ibu-ibu, tetapi belum dipastikan memang adanya bun, karena ini membutuhkan penelitian lanjutan ya bun. Jadi kesimpulan dari susu formula soya ini bisa ataupun baik digunakan untuk bayi Anda ya bun, tetapi lebih dianjurkan terlebih dahulu untuk dikonsultasikan kepada dokter bunda tersebut. Untuk petunjuk penyimpanannya sama ya bun seperti susu-susu yang lainnya, untuk disimpan di tempat yang tertutup agar terhindar dari kuman ataupun bakteri yang masuk. Susu soya ini juga sama seperti susu yang lainnya, apabila udah dibuat itu tidak boleh lebih dari 2 jam ya bun dalam penggunaannya, karena itu tidak baik. Susu soya SGM ini juga dia itu memiliki kadar isolat protein kedelainya sebanyak 14,15%, dan untuk nilai gizi yang lainnya itu sama ya bun seperti susu-susu sapi semua, tetapi
Untuk kadarnya seberapa banyak itu membedakan setiap produksinya ya bun. Itu tergantung dari kemasan ataupun pengeluaran susu-susu tersebut. Lu apa sih yang membedakan susu soya dan susu sapi? Itu yang membedakannya ini bukan susu dari sapi, melainkan susu dari asupan atau vegetarian tumbuh-tumbuhan seperti kedelai ya bun, yang diformulasikan khusus untuk bayi ataupun anak-anak yang dinyatakan memang alergi terhadap susu sapi. Oke bun, sekian dulu review dari Mama Evan untuk bunda semua. Yang ada yang kurang jelas boleh banget silahkan komentar di kolom komentar, nanti Mama Evan jelaskan. Sekian dulu penjelasan dari Mama Evan. Pinter-pinterlah untuk bunda semua dalam memilah dan memilih untuk gizi si kecil bunda ya, untuk menciptakan generasi-generasi yang lebih cemerlang, agar kita semua dapat menghindarkan anak-anak kita dari yang namanya stunting. Sehat terus untuk anak-anak Indonesia. Lupa bersyukur dengan apa yang kita punya. Bye bye bun.